warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama saya Ibu Dwi Arsuran dari SPD CGP Angkatan ke-10. Hari ini kita akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai budaya positif di sekolah. Let's go. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, terutama Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Sahria. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati. Hari ini rencananya saya akan memaparkan mengenai budaya positif di sekolah. Kebetulan ini mengenai tugas saya sebagai CGP Angkatan 10, yaitu modul keempat. Sebelumnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan kali ini di tempat yang mulia ini. Tak lupa salam dan salam bagi kita, salawat dan salam bagi kita Muhammad SAW, yang mana dengan syafaatnya kita dapat berharap ke depannya akhir nanti kita masuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya mulai saja langsung mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Dwi Arsuran dari CGP Angkatan 10 SDN Negeri 401. Nah, di sini saya menyampaikan konsep inti budaya positif, diantaranya adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi konkret guru, keyakinan kelas, dan segitiga revolusi. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Disiplin mengucapkan disiplin, mengacu pada disiplin dari diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini kalau nggak saya jeda, emang ini modelnya video ya. Nilai-nilai kebajikan, mulai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikutnya ada nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh diantaranya itu profil pelajar Pancasila: beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, dan bergotong royong dan kreatif. Nah, contoh nilai kebajikan intuisi atau organisasi, di sini sudah dilihat bahwa profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk IPO, IPO di primary years program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk life skill, dengan kebutuhan dasar manusia intinya. Yang pertama apa? Manusia butuh apa? Bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan, dan kelima, penguasaan. Pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Rasa kasih sayang seperti apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan lain-lain. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kesenangan, bermain, humor, tertawa, antusias. Penguasaan apa? Harga diri, ingin untuk dianggap, dan sebagainya.
Motivasi perilaku manusia ada 3: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi ini? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi kalau kita ulang kembali, ya. Nah, kita lihat nih, di segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Ini kalau 3 komponen ini yang akan kita terapkan, bisa coba di persekolahan atau di kasus yang terjadi di sekolah atau di kelas. Nah, menstabilkan identitas seperti apa sih? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia sempurna. Bapak atau ibu pernah melakukan itu, ibu dan bapak tidak mencari siapa yang salah, barangkali seperti itu ya. Mencari solusi dari masalah ini, kamu berhak begitu. Yaitu ungkapan yang terjadi pada saat menstabilkan identitas. Setelah itu kita membuat validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu hari itu. Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang berharga buat kamu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya kesiangan, Bu. Kamu kenapa? Kesiangan. Oh, kenapa siangan? Tidur abad barat. Oke. Hari ini kita ulangan ya. Ya, Bu. Lain kali jangan malam-malam tidurnya bentar. Kamu ulangan. Gimana? Aku kan nggak tahu. Lah, kan nggak boleh kalau lari nyontek. Boleh kan aku nggak tahu. Kenapa emang? Ya kan makanya belajar. Ya nggak apa-apa. Aku kan cuma belajar. Ulangan. Nggak mau. Ya nggak apa-apa lah. Ya biarin itu sama aku. Ya nggak mau. Ikut kamu. Ya boleh. Boleh. Aku bilang buat ini. Bilangin. Jangan deh. Boleh berantem, Bu. Siapa? Tuh malah masih Karim. Kenapa sih kalian? Ya boleh, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Oh, boleh, Bu. Nanti saya ulangan bareng berdua, ya? Jangan dulu sekarang. Hai Karin. Apa kabar? Saya baik, Bu. Kalian tahu nggak kenapa Bu Ar panggil? Tahu. Ya tahu ya. Bang. Tadi kan pada saat ulangan kalian mencontek kepala ya, benar tidak? Iya. Menurut kalian perbudak itu baik tidak ya? Sudah, Bu. Tidak baik. Iya. Kalau tidak baik dilakukan ya, berarti kalian ya, lain-lain tidak boleh ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan kan, kayak Bu Arti juga pernah berbuat kesalahan. Tapi Bu Arti tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, tapi Bu Arti ingin kalian tahu bahwa mencontek itu tidak baik. Karim, terkadang kita kan berbuat kesalahan ada alasannya. Alasan Karim apa ya berbuat contek itu? Semalam sama nggak belajar. Tidak belajar. Kok sampai tidak belajar? Saya lupa, Bu, ada jadwal apa hari ini. Oke. Nah, berarti karena kalian tidak belajar, kalian tidak mengerjakan soal ya kan? Karim,
ingat tidak? Kita pernah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ingat tidak mengenai mencontek apa? Bahwa kita tidak boleh mencontek pekerjaan orang lain, ya Karin ya. Nah, karena begitu, Karin mencontek, ingin nggak mencontek lagi? Tidak mau. Oke, tidak mau mencontek lagi. Terus apa yang akan Karin lakukan ke depannya? Mencontek lagi. Saya bakal belajar lebih dulu agar tidak dapat. Oke, benar ya. Harus rajin belajar lagi Karin, biar Karin menjadi anak yang sukses, berprestasi, yang depan masa akan datang. Nah, kira-kira Karin kapan melakukan itu? Mulai sekarang Bu. Sekarang. Janji Bu Arti? Iya. Oke. Terima kasih Karin. Maaf ya, baru waktunya. Ya. Aku pulang aku. Iya. Hai Genta. Apa kabarnya? Baik. Genta tahu nggak kenapa buat Kandi? Tidak tahu. Tadi kan Genta terlambat ya, benar? Nah, menurut Genta itu perbuatan baik tidak baik? Tidak baik. Ya. Genta tahu ya, tidak baik. Nah, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan Genta. Baru pernah sama berbuat kesalahan. Tapi kita akan perbaikinya. Bu Arti nggak menyalahkan siapa-siapa. Kenapa Genta terlambat? Tidak. Cuman Bu Arti ingin Genta tahu bahwa terlambat terjadi tidak baik kan Genta. Nah, pertanyaannya yang berikutnya, kira-kira kenapa Genta terlambat? Karena jalan-jalan sama. Nah, terus karena yang teman jadi tidurnya gimana tidurnya? Malam. Nah, Genta, kita pernah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ingat gak? Yang poin nomor 3 tuh, bahwa apa? Dilarang terlambat lebih dari 10 menit. Kamu 30 menit tuh kayak terlambatnya, ya kan? Nah, Genta kira-kira mencontek itu kan tidak baik. Apa? Satu terlambat tidak baik. Kira-kira Genta apa yang akan dilakukan ke depannya? Tidak mau terlambat. Jangan terlambat lagi. Benar janji ya, nggak terlambat lagi. Mulai kapan Genta akan tidak terlambat lagi? Mulai hari ini. Jadi Bu Arti tentang keyakinan kelas yang disepakati bahwa Genta tidak akan terlambat lagi mulai hari ini. Ya, tidurnya ya kalau nggak malam, jam 9 tidur itu, ya. Itu aja. Terima kasih ya Genta. Kan dari kelas lagi kalau kamu dari kelas lagi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sahrel. Di sini pertanyaannya kan mengenai refleksi diri. Menurut saya kan refleksi pembenahan diri ya. Saya kalau untuk yang di kelas, saya mencoba itu setiap hari itu saya merefleksi. Kalau siang-siang nih ya, saya tuh suka melihat koreksi. Terusnya kejadian ini saya buat jurnal, saya buat solusinya bagaimana. Terus apa yang telah saya perbuat selama hari ini, saya bagaimana dan saya harus bagaimana ke depannya. 3B ini bukan saya GR atau bagaimana ya. 3B ini luar biasa. Katanya anaknya kooperatif, baik kayak dilihat dari videonya tadi kan, ada si Karin, ada Falah, kritis siapa ya. Mereka pun juga segan dia mengoreksi saya, Bu Arti, saya begini dong, Bu Arti saya begini. Nah, saya suka menerima, saya menampung. Saya bosan nih Bu Arti, gitu. Jadi ternyata itu hal kecil kayak gitu menurut saya tuh, mungkin mereka saya belum sepenuhnya melayani mereka sebagai pendidik ya. Itu segi saya sebagai guru di kelas. Segi untuk umum di sekolahan atau di pendidikan, refleks saya merasa bahwa saya menjadi guru itu belum optimal, belum maksimal lah, belum bisa melayani dengan baik itu ke teman sejawat atau ke Pak Sahrel, yang pimpinan saya belum bisa kooperatif mungkin ya Pak Sahrel ya, kurang komunikasi ya, sampai ada mungkin Bu Arti kurang komunikatif gitu ya, nggak mau komunikasi sama saya gitu ya. Nah itu bukan karena saya tipenya seperti ini. Saya bukan tipe orang yang terlalu banyak bicara, banyak gini-gini, saya nggak terlalu suka. Saya sukanya, saya punya ini jadi diem aja gitu loh. Nah, saya nggak mau beralih-alih, saya mau punya ini nih, saya nggak bisa begitu.
Nah, yang terjadi plus hari ini, maaf kalau saya tidak mensosialisasikan ke Bapak atau ke teman-teman yang lain, akan ada seperti ini. Saya hanya memberitahu bahwa akan ada namanya paparan seperti ini, budaya positif, tapi tidak seperti ini ya mungkin. Nah, karena itu saya tadi itu saya nggak suka yang terlalu banyak omong gembar-gembor, nggak suka lah gitu. Nah, untuk dunia pendidikan, sekolah, saya berharap, saya memiliki refleksi bahwa saya ingin saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman. Saya ingin apa yang saya peroleh di CGP ini bisa menjadikan saya manusia yang bisa berbagi, baik itu berbagi pengetahuan, pengalaman, atau berbagi yang lain lah ya. Saya melihat bahwa selama ini saya belum optimal untuk sekolah SD dengan 01. Bukan apa-apa, saya mungkin agak sedikit tidak peduli atau tidak kata cuek gitu ya. Bukan karena saya nggak mau tahu, tapi saya pikir belum waktunya saya untuk tunjukin lah gitu. Saya mesti punya kekurangan, harus saya perbaiki, saya benahi. Saya senang ya punya teman-teman yang bisa berkolaborasi, punya teman-teman yang bisa diajak bicara, diskusi ya, tanpa bersatu ya. Terima kasih banget sama guru-guru, sangat mendukung saya gitu. Tapi saya sebagai seorang pendidik, saya berusaha untuk memperbaiki diri. Apa yang saya berikan ke sekolah, saya punya mimpi. Saya itu ingin punya yang namanya perpustakaan yang bagus. Tapi tidak pernah saya disentuh atau saya diajak bicara. Padahal PD perpustakaan. Di kelas itu saya merasa sudah melakukan berbagai macam ya, diantaranya bila anak yang terlambat, kayak tadi gambarannya kan, kayak Genta terlambat, dia memberikan alasan kenapa. Dan Genta sendiri pun dia itu sebenarnya jauh rumahnya di Citayam. Dia tuh di force orang tuanya. Nah dia harus bapaknya di Citayam, ibunya nggak tahu di mana lah. Gitu. Nah jadi itu korban anak, jadi maaf ya, walaupun dia KJP tapi nggak jelas KJP-nya. Dia juga kaos kakinya nggak tahu kemana, kadang-kadang nggak pakai kaos kaki, sepatu juga acak-acakan gitu. Nah tapi saya nggak bisa terlalu disiplin banget ngadepin si Genta. Nggak mungkin saya sekeras ngadepin Genta. Malah kita orang tua murid ke patungan ada yang ngasih baju putih, ngasih ini, ngasih tas segala macam. Ya itu untuk kelas ya Pak ya. Untuk yang tidak mengerjakan tugas juga saya memberikan hukuman. Untuk reward, emang maaf ya, bukan saya atau soto atau belagu. Saya paling senang dengan reward. Karena kenapa? Entah kenapa, karena rasa sayang saya dengan anak-anak kalian. Apapun saya rewardin, walaupun tidak bagus, tidak semua di rewardin ya. Tapi tak pikir, kalau selama ini saya lihat disiplin itu malah bagus dengan cara di reward ya. Ada hal apa saya berikan, ayo kayak kemarin ya, yang bisa buat fashion show gitu ya, dengan bahan ulang. Mereka itu antusias, tapi mungkin jeleknya saya selalu berhubungan dengan money ya. Saya kasih mereka, salah mungkin saya akui, tapi itu juga saya disiplinnya mereka lebih bagus gitu loh. Saya kalau lebih bagus ya, bukan apa-apa yang sama, terkadang tidak adil ya. Perlakuan sama satu orang dengan perlakuan dengan yang lain tidak adil menurut saya. Kalau buat satu orang agak lunak, satu orang agak keras gitu loh. Gitu ya, disiplin diri saya pun ke siswa maupun ke lingkungan sekolah. Sejauh ini sih teman-teman semua baik-baik dan oke saja untuk disiplin sekolah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini sekian dulu paparan dari saya dan juga teman saya mengenai positif di sekolah. Terima kasih. Bye bye.